Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Agar pembelajaran kali ini Allah beri kemudahan kita untuk memahaminya, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini diharapkan anak-anak mampu mengetahui lebih banyak manfaat ciri khusus pada hewan dan tumbuhan. Berikut ini adalah manfaat ciri khusus bagi hewan dan tumbuhan. Pertama, manfaat ciri khusus bagi hewan dan tumbuhan adalah memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan ciri khusus itu, maka dia mampu memperoleh makanan. Kedua, ciri khusus bagi hewan dan tumbuhan bermanfaat untuk bertahan hidup di habitatnya. Nah, yang ketiga, manfaat dari ciri khusus bagi hewan dan tumbuhan adalah melindungi dirinya dari mangsa. Berikut ini akan dibahas beberapa ciri khusus dan manfaat ciri khusus tersebut bagi beberapa hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah cicak. Cicak itu adalah salah satu hewan, ya. Nah, ciri khusus yang dimiliki cicak ini adalah satu, dia memiliki ciri khusus memiliki lidah yang panjang dan lengket. Dengan ciri khusus itu, dia mampu mendapatkan makanan yaitu serangga, ya. Kedua, ciri khusus yang dimiliki cicak adalah kakinya yang memiliki perekat. Nah, dengan ciri khusus itu, maka dia mampu hidup di dinding-dinding atau mampu berjalan di dinding-dinding tembok atau dinding-dinding rumah. Ciri khusus yang ketiga adalah yang dimiliki cicak adalah autotomi. Autotomi ini adalah memutuskan ekornya. Nah, dengan ciri khusus itu, dia mampu melindungi dirinya dari musuh. Sehingga ketika dia memutuskan ekornya, maka mangsa akan beralih ke buntut yang terputus tadi, maka cicak pun mampu menghindar dari mangsanya. Ciri khusus kedua yang akan kita bahas adalah hewan unta, ya. Unta memiliki banyak sekali ciri khusus, diantaranya memiliki punuk, memiliki kaki yang panjang, yang memiliki kulit yang tebal dan lebar, memiliki bulu mata yang panjang. Nah, seluruh ciri khususnya itu memiliki manfaat. Nah, bagaimana cara si unta memenuhi kehidupannya di habitatnya yang sangat kering? Pertama, untuk memenuhi kebutuhan minumnya, di mana di gurun itu susah dengan air, maka dia mampu minum dengan jumlah yang banyak dengan waktu yang cepat, dan dia mampu menyimpan air itu di dalam tubuhnya yang nanti akan berbentuk darah. Lalu dia juga mampu menyimpan cadangan makanannya yang berbentuk lemak yang dia simpan di punuknya, ya. Ciri yang lain unta adalah dia memiliki bulu mata yang panjang, sehingga dengan bulu mata yang panjang itu, ketika terjadi angin kencang, maka matanya terlindung dari pasir. Lalu ciri khusus yang lain adalah telapak kakinya yang lebar. Dengan telapak kaki yang lebar ini, dia tidak terperosok ketika dia berjalan di padang pasir, dan telapak kakinya itu tebal sehingga dia mampu berjalan di padang pasir yang panas. Nah, itulah ciri khusus yang dimiliki unta serta manfaatnya. Berikut ini yang akan kita bahas adalah beberapa ciri khusus pada tumbuhan. Pertama, kaktus. Kaktus itu adalah tumbuhan yang hidup di daerah panas, ya. Ciri khusus yang dimiliki pertama, bagaimana dia memperoleh air di daerah yang sulit air, adalah dia memiliki ciri khusus akarnya yang panjang, sehingga dengan akar yang panjang itu si kaktus mampu dengan leluasa untuk memperoleh atau mendapatkan air, ya. Ciri yang kedua adalah bagaimana dia mampu bertahan hidup di habitatnya yang sulit dengan air tersebut. Dia memiliki batang yang mampu
menyimpan cadangan air, ya. Dan batangnya itu bisa mengembang besar ketika cadangan air itu banyak, dan dia akan mengempis ketika memang cadangan air di batangnya itu sedikit, ya. Lalu batangnya juga dilapisi dengan lilin dan agak tebal sehingga dia mengurangi penguapan, sehingga air yang keluar dari pohonnya itu tidak banyak, ya. Lalu bagaimana kaktus itu melindungi dirinya? Kaktus melindungi dirinya adalah dengan durinya. Selain durinya itu juga pengganti daun untuk mengurangi penguapan, juga berfungsi untuk melindungi diri. Berikutnya adalah tumbuhan kantong semar. Kantong semar adalah salah satu tumbuhan jenis insektivora. Insektivora itu adalah tumbuh-tumbuhan pemakan serangga, ya. Nah, bagaimana cara kantong semar memenuhi kebutuhan hidupnya? Kantong semar adalah jenis tumbuhan pemakan serangga. Mengapa dia memakan serangga? Karena dia membutuhkan nitrogen, ya, dimana habitatnya tuh memang kurang nitrogen, sehingga untuk memenuhi kebutuhan nitrogen pada batangnya maka dia memakan serangga. Nah, ciri khusus yang dimilikinya adalah memiliki kantong jebakan, ya, seperti pada gambar yang ditampilkan pada slide berikut ini. Nah, di kantong inilah sebagai jebakan untuk menjebak serangga, sehingga ketika serangga sudah masuk ke kantong itu tidak bisa keluar lagi. Nah, dan pada batang kantong semar itu dia memiliki enzim tripsin dan pepsin yang berfungsi untuk menghancurkan dan melarutkan serangga yang masuk ke batangnya atau ke kantongnya tadi, sehingga kebutuhan nitrogen pada kantong semar pun terpenuhi. Demikianlah yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk memperkuat pemahaman kalian tentang ciri khusus dan manfaatnya, maka akan diberikan tugas berupa file MS Word. Silakan kalian isi nanti pada kolom tersebut tentang beberapa ciri khusus beberapa hewan dan tumbuhan dan manfaatnya. Mudah-mudahan akan memperluas wawasan kalian tentang ciri khusus dan manfaat bagi hewan dan tumbuhan. Demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.